Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, nikmat as-sihah wal farah. Kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini sama-sama kita bisa dimudahkan oleh Allah melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat terkirim salam kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, atas bimbingan qudwah hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun umat manusia, mengeluarkan kita dari kebodohan, kezaliman serta kesesatan menuju jalan yang insya Allah diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, untuk mendatangkan keberkahan, kemuliaan majelis kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan di mana pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan tentang akuntansi zakat atau fikih zakat. Mudah-mudahan kita tuntaskan pada pagi hari ini berkenaan dengan zakat, dan juga bagi siapa yang berhak, standarnya seperti apa orang yang berhak menerima zakat. Izinkan kami membacakan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ke-9 kalau tidak salah. Hadis yang ke-9 kita berkenaan dengan sunnah yang dilupakan. Hadis ini adalah terdapat dalam silsilah shahihah, bahwa ini adalah amalan di ujung usia yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 amalan ini bisa kita kerjakan di penghujung usia kita. Maka hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man futimalah, siapa yang menutup usianya, bi'it'amil miskin, dengan selalu memberi makan orang miskin. Bukan hanya sekedar memberi makan, tapi ada syaratnya, yaitu muhtasiban Allah, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dakhala jannah, kita akan masuk surga. Menutup usia kita dengan selalu memberi makan orang miskin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dakhala jannah. Kemudian yang kedua, man futimalah, siapa yang menutup usianya dengan bisaumin yaumin ma, dengan hanya 1 hari saja puasa, dia kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasanya tadi dia niatnya ikhlas, muhtasiban Allahi azza wa jalla, maka dakhala jannah, dia akan masuk surga. Kemudian yang ketiga, man futimalah, siapa yang menutup usianya dengan biqaulin la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, muhtasiban Allahi azza wa jalla, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka
dakhalal jannah, dia akan masuk surga. 3 amalan ini jika kita rutinkan di penghujung usia kita, dan inilah salah satu tanda dia husnul khotimah. Dia selalu memberi makan orang yang membutuhkan, kemudian dia selalu berpuasa dan dimudahkan oleh Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ketika kita sehat itu insya Allah mudah kita melafalkannya. Tapi kalau kita mau sakaratil maut, apakah kita mudah? Apakah itu sulit? Bahkan kalimat la ilaha illallah ini butuh bantuan orang lain. Maka kalau kita mudah mengucapkannya, insya Allah itulah tanda dia husnul khotimah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan materi kita berkenaan dengan fikih zakat harta. Syaratnya apa yang harus kita penuhi sehingga kita ketika dia terpenuhi maka baru kita boleh mengeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah berkenaan dengan harta. Syaratnya adalah kepemilikan penuh. Jadi harta itu milik kita seutuhnya yang bisa kita kuasai. Jadi kalau harta yang masih ada di orang lain maka tidak perlu kita keluarkan zakatnya, walaupun harta itu milik kita tapi belum kita kuasai maka tidak perlu dizakati. Maka ini syaratnya harta adalah kepemilikan penuh, baru kita boleh mengeluarkan zakatnya. Kemudian berkembang baik secara nyata maupun juga perkiraan. Jadi harta yang kita miliki ini berkembang baik secara nyata maupun juga masih perkiraan. Dia akan berkembang setiap bulan, dia berkembang setiap bulan, dia walaupun masanya perkiraan. Maka itu yang menjadi syarat bolehnya kita mengeluarkan zakatnya. Kemudian sisa dari kebutuhan pokok, sehingga kita keluarkan dulu. Ini selain zakat pertanian. Selain zakat pertanian, karena para ulama khusus untuk zakat pertanian itu enggak dikeluarkan pokoknya, langsung apa yang kita panen sampai kepada 520 maka dikeluarkan zakatnya. Ini berkenaan dengan zakat profesi, kemudian zakat perdagangan dan juga usaha dan yang lainnya. Itu kita keluarkan dulu kebutuhannya, kebutuhan setiap bulan berapa, baru nanti sisa dari kebutuhan pokok sampai kepada nisab maka baru dikeluarkan zakatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mencapai nisab. Yang mengatakan sampai kepada nisab adalah Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dia nggak sampai kepada haul, cukup hanya kepada nisab saja. Kalau sudah sampai nisab, kata Imam Abu Hanifah, tidak perlu sampai kepada haul. Kenapa? Karena kita ini selalu akan berusaha mengurangi kebutuhan pokoknya. Terus kebutuhan pokoknya akan diperbanyak sehingga nanti tidak sampai kepada nisab. Para jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berlalu setahun
setahun, maksudnya kita sudah mulai usaha itu mulai bulan Januari, kemudian kita akan hitung bulan Januari setelahnya. Apakah sudah sampai kepada nisab, dikurangi kebutuhan pokok, bayar pajak, kemudian gaji karyawan sampai kepada nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Kecuali zakat pertanian, barang tambang, kemudian harta korun, maka ini dikeluarkan ketika kita misalnya pertanian kita panen, kemudian barang tambang ketika kita sudah mengangkut maka harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian harta karun ketika kita menemukan emas atau yang lainnya di perut bumi maka kita keluarkan zakatnya. Kalau pertanian, zakatnya sudah kita jelaskan kemarin bahwa zakat pertanian kalau dia butuh modal maka zakatnya 5%. Tapi kalau tidak butuh modal maka dia zakatnya 10%. Kemudian barang tambang itu zakatnya adalah 2,5%. Kemudian barang temuan itu 20% dia harus dikeluarkan zakatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah miqdar zakat. Yang pertama adalah fumus, dinamakan dalam bahasa Arab fumus, yaitu 20% bagi zakat barang temuan, maka dia harus dikeluarkan 20%. Kemudian usrun zakat pertanian yang tidak butuh modal, dia 10%. Kemudian nisfu usrin itu 5%. Zakat ini masih zakat pertanian. Kemudian yang selanjutnya adalah rubu usrin, ini perdagangan 2,5%, termasuk adalah profesi. Cuman waktunya profesi kita jelaskan kemarin, profesi itu dua, boleh digabungkan dengan perdagangan 1 tahun, dihitung semuanya kebutuhan, kemudian sampai kepada nisab atau kepada pertanian. Jadi setiap bagian harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu sok 2,176 kg beras. Kemudian ini bagi zakat hewan itu semuanya adalah yang ada yang namanya bintul makhar, ada bintul labun dan seterusnya. Itu hanya usianya saja. Kalau misalnya onta, zakatnya kalau kita punya 5 onta, kita akan keluarkan zakatnya onta yang usianya 1 tahun masuk ke 2 tahun, itu yang zakatnya. Begitupun juga dengan bintul labun, onta yang 2 tahun sudah masuk ke 3 tahun. Kemudian ada hikoh, onta yang berumur 3 tahun masuk kepada 4 tahun. Kemudian ada jadah, onta yang berumur 4 tahun masuk kepada 5 tahun. Ini berkenaan dengan usia. Ada tabi dan tabi'ah khusus untuk zakatnya sapi. Sapi itu dinamakan dengan tabi atau tabi'ah yang usia yang kita zakati. Sapi itu usia 1 tahun masuk ke 2 tahun. Ketika kita sampai kepada nisabnya sapi kita punya sapi 20, itu sudah mulai masuk dizakati. Kita keluarkan zakatnya sapi yang usia 1 tahun sudah masuk ke 2 tahun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada musin, ada musinah sama usia 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kemudian yang selanjutnya nisab, ukuran minimal atau yang wajib kita zakati. Ini nisabnya. Emas adalah masih ini perbedaan, ada yang dipakai adalah 85 gram atau 93,6 gram. Ini di zakat, di fikih zakatnya Yusuf Qaradawi itu 93,6 gram, sehingga 85 atau 93,6 gram. Kemudian kalau perak 595 atau 624 gram. Ini adalah zakatnya, miqdar atau nisab zakat emas atau perak. Kemudian kalau beras, yaitu adalah 5
5 wasak ini adalah sama dengan 300 sok. Kalau kita kilokan maka 520 kg beras, itu menurut pendapat jumhurin ulama. Kemudian 650 kg itu dalam akuntansi zakat. Kemudian 670 kg ini menjadi perbedaan. Kita ambil yang paling rendah 520 kg beras zakat, dan itulah ukuran zakat pertanian 520 kg, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini kita masih harga yang lama, nisab berdasarkan nilai sekarang. Misalnya kalau emas kita punya 85 gram, kemudian dihargai misalnya 450 ribu, kemudian maka kita minimal punya uang 42.120.000, maka ini wajib kita zakati. Jika kita punya uang 42.120.000, jika harganya itu 450.000 per gram, tinggal kita sesuaikan dengan nilai sekarang berapa harga emas. Yang penting nisabnya adalah 85 gram. Maka sekarang emas harganya sudah sungguh luar biasa, maka standar uang kita, kalau kita punya uang senilai dengan 85 gram, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau beras masih ada insyaallah harga yang 13.000 masih ada, maka uangnya 6.760.000. Nah, kalau kita panen dan kita dapat 6.760.000, maka kita keluarkan zakatnya ini 5% atau 10%. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaidah kalkulasi. Bagaimana kaidah kalkulasi zakat harta kita ini? Yang pertama adalah kita sudah prinsipnya adalah tahunan, sudah 1 tahun. Ini berkenaan dengan zakat perdagangan, kemudian profesi dan yang lainnya, itu masuk kepada prinsip tahunan, kecuali zakat pertanian, kemudian buah-buahan, barang tambang, dan juga barang temuan. Kemudian ada prinsip berkembang, produktif. Jadi harta itu harus produktif. Jadi kalau rumah, mobil, walaupun dia sampai kepada nisab, karena sesuai dengan hadis Nabi, untuk rumah, perhiasan-perhiasan yang kita pakai setiap hari itu tidak wajib dizakati. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip kemampuan taklif nisab, harus sampai kepada nisab. Zakat itu harus sampai kepada nisab. Kemudian prinsip penghitungan zakat secara global atau total bersih. Apa yang harus kita keluarkan? Misalnya adalah biaya kebutuhan, biaya operasional, kemudian hutang selama 1 tahun. Dilihat dulu hutangnya. Jadi kalau orang yang pinjam ke bank itu dikalkulasi dulu berapa hutangnya selama 1 tahun itu. Kalau misalnya kreditnya itu 10 tahun, jangan dipotong 10 tahun, hanya yang dipotong yang 1 tahunan saja. Yang punya hutang, berapa dia punya beban hutang selama 1 tahun itu, baru dia keluarkan ketika sampai kepada nisab, dikeluarkan zakatnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian prinsip penggabungan harta kekayaan yang sejenis boleh kita gabungkan. Misalnya zakat profesi kita gabungkan dengan usaha kita, kemudian dengan rental kita jadikan satu, itu diperbolehkan karena sama-sama satu jenis. Jadi kita keluarkan baik itu usaha kita, rental, profesi jadikan satu, digabung, maka kita keluarkan 2,5%. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian prinsip perhitungan berdasarkan nilai sekarang.
nilainya berapa hari ini emas, maka kita keluarkan sesuai dengan nilai sekarang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian aset yang wajib kita zakati jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, yaitu adalah kepemilikan penuh, kemudian berkembang, baik berkembang itu real maupun masih hanya prediksi saja, masih dikira-kira bahwa dia adalah berkembang. Kemudian berjalan setahun kecuali zakat pertanian, buah-buahan, barang tambang, dan juga barang temuan. Kemudian tidak dikeluarkan zakatnya pada tahun yang sama. Jadi kalau kita sudah keluarkan zakatnya tahun ini, nggak perlu lagi kita keluarkan zakatnya walaupun sampai nisab lagi. Maka kita harus hitung nanti pada tahun berikutnya. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ada kelebihan dari kebutuhan pokok. Jadi kalau kita misalnya punya gaji tetapi kebutuhan kita tidak cukup dengan gaji itu, maka tidak perlu kita mengeluarkan zakatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terbebas dari hutang, maka kita dahulukan hutang daripada zakat. Dalam beberapa hadis bahwa hutang lebih utama daripada zakat. Jadi kalau kita punya hutang, kita harus bayar hutang terlebih dahulu. Kalau sudah selesai bayar hutang, kemudian ada sisanya dan sampai kepada nisab, barulah ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian total pengeluaran, satu adalah biaya kebutuhan pokok sehari-hari, sandang, papan, pangan, semuanya sudah kita keluarkan. Ini semuanya kita keluarkan kebutuhannya. Kemudian biaya yang berhubungan dengan operasional kerja. Kalau kita misalnya bisnis, ada operasional, itu kita potong dulu. Nah ini disinilah paling banyak nanti biasanya dikeluarkan operasional, dibanyak-banyakin supaya tidak sampai kepada nisab. Kemudian selanjutnya adalah pembayaran pajak. Pajak selama 1 tahun itu berapa biaya pajak, kita potong dulu biaya pajak. Kemudian pelunasan hutang, kita bayar hutang. Kemudian barulah kita akan keluarkan zakatnya. Bagaimana kita menentukan kadar zakat dari harta yang harus kita zakati? Yaitu adalah ini 2,5%, biar nanti nggak kita tukar. 2,5%. Apa saja yang masuk ke 2,5% ini zakatnya? Satu adalah zakat uang. Kita punya tabungan, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Apakah setiap tahun? Setiap tahun selama sampai kepada nisab. Kita punya simpanan uang di bank, terus misalnya 250 juta, kita keluarkan 2,5%. Tahun depan ternyata sampai lagi 250 juta, kita keluarkan lagi zakatnya. Maka setiap tahun kita harus mengeluarkan zakat harta yang sampai kepada nisab. Kemudian barang dagangan, kemudian rental, profesi, harta yang difungsikan, dan juga barang tambang. Ini ada 2 pendapat para ulama tentang barang tambang. Itu boleh langsung ketika dia sudah mengeruk, maka dikeluarkan zakatnya seperti zakat pertanian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang 5% untuk kategori zakat pertanian, misalnya di Grogol ini kan paling banyak sawit. Maka sawit yang butuh modal, misalnya pupuknya dan yang lainnya, itu cukup kita mengeluarkan zakatnya 5% sampai kepada tergantung harga beras. 6 juta kalau tadi harga 13, 6.750.000. Ketika kita sudah panen sampai kepada 6.750.000, kita keluarkan zakatnya 5%, yaitu zakat pertanian atau zakat sawit dan buah-buahan yang pengerannya membutuhkan biaya. Insya Allah sawit semuanya butuh biaya. Kemudian yang selanjutnya adalah 10% zakat, masih zakat pertanian, zakat buah-buahan,
yang hanya kita mengandalkan misalnya sungai Mahakam, ngalir sendiri dia ke sawah, maka kita mengeluarkan zakatnya sampai kepada nisab 520 tadi, 6.750.000, maka kita harus keluarkan zakatnya 10%. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah 20%. Kita misalnya keluar dari masjid syuhada ternyata menemukan emas. Pas gali-gali dikit misalnya ternyata emasnya korun, ternyata pas ada gumpalan emas misalnya gitu ya. Gumpalan emas kita nemu, maka kita harus keluarkan zakatnya 20%. Langsung dikeluarkan zakatnya 20%, sisanya adalah milik yang menemukan emas dan yang lainnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan proses bagaimana penghitungan zakat. Yang pertama, kita kumpulkan semua aset. Kita kumpulkan aset kita, kemudian habis itu kita mengurangi pengeluaran nisab seberapa nisab. Kemudian selanjutnya adalah kita mengetahui ukuran nisab jenis harta. Kemana dia? Apakah ke pertanian? Apakah barang temuan? Kemudian apakah ini masuk ke perdagangan? Itu yang harus kita mengetahui nisab masing-masing harta kita. Kemudian mengetahui miqdar jenis harta. Dan miqdarnya jenis harta seperti apa? Kemudian mengkalikan antara nisab dan miqdar. Maka misalnya tadi harta kita 6.750.000 dikali misalnya 5% berapa? Itulah yang akan kita keluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakatnya setelah mengetahui hasil penghitungannya, barulah kita keluarkan zakat. Ini contoh saja, misalnya aset, kemudian pengeluaran menjadi nisab dikali miqdar, maka menjadi zakatnya. Kalau seandainya ini masih yang lama, seandainya kita punya harta 70 juta, sudah kita keluarkan untuk kebutuhan pokok, kemudian biaya operasional, kemudian pajak, bayar hutang, ternyata kita masih sampai nisab 70 juta, maka zakat yang harus kita keluarkan sedikit saja, hanya 1.750.000 saja. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja harta objek zakat yang harus kita keluarkan? Kita enggak ragu, yaitu adalah emas dan perak dan juga mata uang. Semuanya kita punya uang atau punya emas atau punya perak, semuanya itu yang wajib dizakati. Kemudian hasil pertanian apa saja? Hasil pertanian itu harus dikeluarkan zakatnya, buah-buahan, tomat dan semuanya yang pertanian, kebun sawit, apalagi kebun sawit yang cepat busuk saja, kata Imam Abu Hanifah wajib dizakati. Tomat, cabai dan semuanya itu harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian peternakan, kita harus mengeluarkan zakat peternakan. Kemudian perdagangan, kemudian hasil temuan bikas, yaitu ada yang 20% yang kita keluarkan zakatnya. Kemudian usaha kontemporer, kita punya usaha-usaha kontemporer, misalnya sekarang sedang marak misalnya jual beli online, kita punya usaha itu sebagai jasa, maka punya usaha sebagai jasa itu pun juga harus dikeluarkan zakatnya. Semua yang bentuknya usaha, apapun usahanya, itu harus dikeluarkan zakatnya, termasuk bengkel, kemudian jasa pengiriman, itu semuanya masuk kepada usaha kontemporer. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian zakat pertanian juga kemarin sudah kita sampaikan dalilnya. Zakat pertanian, hasil pertanian seperti misalnya gandum, padi, jagung dan makanan pokok lainnya yang semuanya itu adalah mengenyangkan, wajib dikeluarkan zakatnya.
apabila sudah sampai kepada nisab. Nah, kalau nisabnya adalah 5 wasak sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka kemudian 5 wasak ini diistihadkan oleh para ulama itu masuk kepada 500 kg, 520 kg. Nah, kalau dalam hadis bahwa tidak ada zakat biji-bijian dan buah-buahan sehingga dia mencapai kepada 5 wasak, yaitu masuk kepada 520 kg. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan hitung-hitungannya berapa sih wasak itu. Kemudian maka 5 wasak itu adalah 300 sok, maka 1 sok itu sekitar 3,1 liter. Jadi semuanya menjadi 930 liter. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini zakatnya itu berdasarkan hadis Nabi riwayat Muslim bahwa zakat biji-bijian yang diairi maka dia dikeluarkan zakatnya 10%. Kemudian ketika dia membutuhkan biaya maka 5% sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hasil usaha kontemporer ini semuanya wajib dikeluarkan zakatnya, dan ini hasil istihad para ulama berkenaan dengan usaha-usaha kontemporer itu berlandaskan dengan ayat bahwa wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibatin ma kasabtum, maka infakkanlah yang baik-baik dari apa yang kamu usahakan. Maka semua yang masuk kepada kategori usaha itu semuanya wajib dizakati. Para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jenis usaha kontemporer. Satu adalah hasil usaha ternak unggas, kemudian usaha perikanan, keuntungan deposito, zakat profesi, zakat gaji pegawai. Kemudian nisab bagi pegawai terbagi menjadi 2 yang kemarin kita sampaikan, bisa kepada emas, bisa kepada zakat pertanian. Ini menjadi istihad para ulama. Bagi yang profesi boleh dia bayar zakat setiap bulan, setiap gajian, boleh dia 1 tahun zakatnya sama 2,5%, setiap bulan pun juga dia 2,5%. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan kepada para jamaah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada yang ingin disampaikan, kami persilakan kepada para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Di slide terakhir tadi ada pernyataan terkait hasil usaha deposito tadi ya, keuntungan deposito. Nah ini gimana pandangannya terkait itu Ustaz? Karena kalau ini kan bunga deposito, kalau dari segi kalau cerita bunga kan sudah pasti. Nah ini mungkin bisa sedikit penjelasan terkait itu Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait zakat mal. Kalau dalam penyalurannya muzaki yang langsung mendistribusikan, kemudian di satu tempat di lokasi usahanya itu ada kegiatan pembangunan masjid atau rehab, 100% zakat malnya itu diberikan ke pembangunan masjid itu, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan seperti itu? Kemudian pertanyaan ketiga itu, penerima zakat apakah
dibenarkan penerima zakat itu bisa menerima dari beberapa sumber. Yang menerima zakat itu dia bisa menerima dari beberapa sumber, misalnya seperti kemarin disampaikan dari Basnas, dikoordinasikan dengan RT. Artinya misalnya gini, dari RT 1 penerima zakat ini terima juga yang wajib menerima zakat tadi. Kemudian dari ada pengurus masjid atau musyawarah di sekitar situ, dia dapat juga. Apakah itu diperbolehkan? Seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait zakat fitrah. Zakat fitrah ini apakah diperbolehkan guru ngaji, Ustaz? Apakah boleh guru ngaji menerima zakat fitrah? Seperti itu. Nah, itu mungkin dulu, Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 pertanyaan Pak. Yang pertama adalah berkenaan dengan zakat yang biasanya double dari masjid ini juga dapat, dari masjid ini juga dapat. Nah, sesungguhnya zakat itu cukup hanya 1, enggak boleh berdobel. Dan tapi karena kita ini kurang koordinasi di antara kita, dari masjid sana juga pengen ngasih, kemudian dari sini pun juga dia dikasih, sehingga harusnya kita ini misalnya satu daerah itu harus sesungguhnya kumpul. Yang ini harus diberikan siapa yang memberikan. Kadang juga yang fakir miskin ini, nah inilah butuh kekuatan data, butuhnya kekuatan data sehingga saling koordinasi. Yang fakir miskin itu selalu beralasan, ini kami jumpai. Kemudian dia bilang ke tempat yang misalnya masjid di sini sudah dikasih, dan dia datang ke masjid yang satunya bahwa kami nggak dikasih, akhirnya dikasih di sana. Habis itu dari sana juga bilang lagi dia ke tempat yang lain bahwa saya belum dikasih, saya orang miskin. Nah inilah kita kurangnya koordinasi data yang kurang lengkap. Kadang data kita masih data berulang yang kita pakai, sehingga nggak update siapa yang berhak mendapatkan zakat. Dan mudah-mudahan di Tanah Gerobak ini bisa saling koordinasi supaya bisa terpenuhi semua kebutuhan para fakir miskin. Saya lihatkan Pak, berkenaan dengan pendapatnya ini Pak, pendapatnya saya lebih cocok dengan pendapatnya Imam Nawawi. Kita lihat, nggak semua orang fakir miskin itu diberikan. Orang-orang yang menjaga sholatnya, yang rajin sholat, dia yang diberikan, yang diutamakan. Walaupun dia miskin pikir tapi nggak pernah sholat, maka nanti dia akan diberikan. Itu hanya sebagai hukum sosial saja. Tapi yang diutamakan, kata Imam Nawawi, saya bacakan pendapat Imam Nawawi, menjelaskan bahwa pemberian zakat kepada orang yang tidak sholat bergantung pada kondisi orang tersebut. Jika orang tersebut sudah balik dan tidak sholat, maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Jika orang tersebut balik, berakal dan sudah sholat, kemudian tiba-tiba dia tidak mengerjakan sholat, maka masih diperbolehkan, kata Imam Nawawi, menerima zakat. Tapi makanya itu adalah para amin ini melihat masyarakatnya, karena zakat itu hanya kisaran kita saja. Di mana kita ngambil zakat, di situ yang harus kita berhak untuk kita berikan. Jadi kawasan kita nggak boleh kawasan sampai melebihi sampai ke Balikpapan. Yang kita daerah kita ini, misalnya Masjid Syuhada, ini berapa RT yang ada di sini, itu yang harus diutamakan, dilihat. Semuanya dicek apa yang dibutuhkan oleh oleh orang fakir miskin. Sekarang kita semuanya hanya sekedar memberikan, maka selesai. Permasalahan kita berkenaan dengan zakat belum selesai, karena hanya sekedar berikan beras, berikan uang dan seterusnya. Masih juga dia masih miskin. Tahun depan dia juga lagi yang dapat, tahun depan dia juga lagi yang dapat. Maka dengan itu kita harus inovasi berkenaan dengan zakat kita.
Kemudian apakah guru ngaji? Nah, guru ngaji ini masuk ke sini Pak, kepada Ibnu Sabir, itu masuk kepada guru ngaji. Malah itu yang paling utama Pak, para pendakwah, kemudian para guru ngaji yang mana mereka punya penghasilan. Kita lihat yang masuk kepada penghasilannya Pak ya. Ini insya Allah guru ngaji kita di bawah ini Pak. Ini yang masuk kepada kategori miskin. Guru ngaji, bahkan guru ngaji nggak ada gajinya. Orang yang punya penghasilan 595.000 sekian, itulah masuk kepada kategori miskin. Guru-guru honor kita, kemudian guru ngaji, bahkan ada yang nggak digaji. Guru honor gajinya berapa? 500 per bulan Pak. Maka dialah yang berhak untuk menerima zakat, masuk dia kepada Ibnu Sabil. Mereka guru ngaji. Nah, ini yang harus kita utamakan. Ini standar kalau di BPS itu 600 sekian Pak. Saya kurangi saja 595 itu adalah standar. Kalau kita mau telak Pak, yang miskin itu dia hanya list pojarnya itu yang 500 saja, yang 90 KWH itu Pak. Itu yang masuk kepada standar miskin. Itu saking telitinya kita, ini kita kan pasti yang 1.300 Pak. Kalau ada yang masih yang 90, itu bagian dari miskin, harus mendapatkan bagian dari zakat. Kemudian deposito harus, kalau sudah sampai kepada nisab beserta hasilnya, maka wajib dizakati. Yang deposito kita semuanya seketika, syaratnya apa? Syaratnya sampai kepada nisab beserta dengan hasilnya, wajib harus dizakati Pak. Itu adalah termasuk di beberapa fikih tentang zakat, tentang deposito, itu semuanya masuk kepada yang kontemporer. Deposito kita harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian satunya saya lupa Pak. Apa lagi yang perlu saya jawab? Yang hukum. Yang ini yang ribawi atau yang Islami Pak? Yang deposito ini kan ada yang ribawi, ada yang Islami Pak. Nah, kalau saya mengutip pendapatnya Dr. Husain Syahatta, deposito kita yang kita simpan di bank yang konvensional yang ribawi, kata Dr. Husain Syahatta, tetap harus dikeluarkan zakatnya, tapi tidak boleh untuk kebutuhan pokok, kata Dr. Husain Syahatta. Kenapa? Karena sudah tercampur deposito kita harta ribawi. Jadi hanya cuma sarana saja, tetap dikeluarkan. Dan ambil, kata Dr. Husain Syahatta, ambil, dia adalah pakar ekonomi Islam dunia. Dr. Husain Syahatta, ambil, kita simpan uang di bank konvensional dan ada bunganya, tetap harus kita ambil bunganya, tapi nggak boleh disumbangkan untuk makanan pokok. Harus hanya sarana-sarana saja. Sarana misalnya kayak jalan, kemudian yang memang itu tidak dikonsumsi. Tidak boleh barang ribawi itu untuk sarana tempat sholat. Misalnya ini, ternyata saya punya deposito tapi konvensional, saya pengen nyumbang ke masjid, kemudian dibelikan nambah, nggak boleh. Kata Dr. Husain Syahatta, nggak boleh. Sesuatu yang ribawi nggak boleh sarana untuk ibadah. Hanya sarana yang untuk umum, fasilitas umum saja, kayak jalan, kemudian buat pagar, yang memang itu tidak dikonsumsi dan juga bukan untuk sarana ibadah, tetap diambil. Itu adalah saran dari Dr. Husain Syahatta, ambil harta ribawi itu, bagikan untuk sarana fasilitas umum. Ya, walaupun menjadi perdebatan para ulama tentang deposito yang di bank konvensional, alangkah baiknya kita simpan bank yang semi Islami lah ya, semi Islami. Sekarang semuanya sudah ada ujung-ujungnya, misalnya BSI
kemudian semuanya ada syariah-syariahnya Pak, mandiri syariah, kemudian walaupun nggak secara masih belum murni. Kemarin kami berdiskusi berkenaan dengan perbankan ini, ya karena kita masih kalah modal, sehingga nggak 100% masih syariah. Itu sudah mereka mengakui itu. Kita belum 100%, masih adalah embel-embelnya. Karena kita masih kalah modal. Kecuali umat Islam ini semua menitipkan uangnya misalnya di syariah, muamalah. Sekarang kan mulai kembali bangkit lagi muamalah, kemudian ada lagi BSI dan seterusnya. Karena kita masih kalah modal dengan BCA, kemudian BNI dan yang lainnya, itu kalah modal, sehingga mereka sudah bisa memberikan persen sekian, kita masih merangkak. Itu adalah menurut mereka, sehingga masih ada, tidak semuanya 100% ke syariah, tetapi sudah 50% itu sudah dengan akad syariah. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Satu tadi Ustaz yang penyaluran zakat mal, mungkin dari hasil pertanian yang 100% itu diserahkan ke pembangunan masjid atau musola gitu. Nah itu gimana Ustaz? Ini yang saya lupa tadi berkenaan dengan zakat mal. Ya sesungguhnya zakat mal itu masjid memang dapat. Di sini berkenaan dengan masjid itu masuk kepada fisabilillah. Masjid sarana fisabilillah. Apakah harus dihabisi? Tidak. Jadi harus punya jatahnya masing-masing. Fisabilillah berapa, kemudian fakir miskin berapa, kemudian ibnu sabilnya berapa. Maka kemudian mana yang lebih dibutuhkan terlebih dahulu, tapi nggak boleh dihabisi. Karena kalau zakat mal itu 8 orang sekarang sudah tersisa 7 kan Pak. Budak sudah nggak ada, kecuali budak-budak Malaysia. Nah, budak-budak Malaysia nggak dapat. Nah 7 sudah sisanya, sehingga sarana fisabilillah ini yang mungkin dapat paling banyak perhatian kita. Kenapa? Kayak masjid, kemudian sekolah, kemudian yang lainnya bisa di fisabilillah. Dan ini jarang kan kita membagikan yang seperti ini, misalnya orang yang menyebarkan ajaran Islam, para dai-dai yang ditugas ke pelosok, itu sesungguhnya butuh perhatian dari zakat. Kemudian menyehatkan masyarakat, kemudian mencerdaskan umat. Jadi ada beasiswa untuk generasi-generasi kita. Kemudian membantu sesama. Ini yang harus hadir. Zakat semuanya yang mengentaskan masalah permasalahan di masyarakat, itu zakat. Harus membantu sesama. Cobalah kita berikan modal dari zakat itu supaya bisa mengentaskan permasalahan. Maka nggak boleh dihabiskan hanya untuk biaya pembangunan masjid, karena ada 8 orang yang harus mendapatkan jatah dari zakat, yaitu adalah ada ibnu sabil, ada fisabilillah, kemudian ada orang fakir dan miskin. Ini semuanya harus dapat. Cuma fisabilillahnya karena sedang kita butuh, dia dibanyakin jatah untuk fisabilillahnya. Itu boleh saja berasal, jangan habis semuanya, karena yang paling utama dari zakat itu semua itu adalah fakir miskin. Yang kalau ini sudah terpenuhi, maka boleh kepada yang lainnya, kayak ibnu sabil, fisabilillah, al-gharimin sudah nggak ada misalnya, insyaallah orang gerobot nggak ada yang ghariminnya, semuanya punya harta, hilang gharimin, jatahnya gharimin masuk ke fisabilillah. Kemudian jatahnya budak masuk ke fisabilillah. Jatahnya mu'alaf nggak ada, mu'alaf makanya kan mesti banyak. Mu'alaf ada disisakan mu'alaf, jatah untuk mu'alaf. Kemudian sudah yang ibnu sabil, fisabilillah, al-gharimin dijadikan satu untuk pembangunan masjid. Jatahnya harus dipisah-pisahkan. Terima kasih untuk yang dapat kami. Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam. Saya pernah menemukan masa mohon maaf, saya bercerita. Saya pernah
menjalankan bantuan. Ini diperintah dari Pak Kapolres, ya, perintah oleh Pak Kapolres menjalankan bantuan kepada pondok-pondok. Yang saya temukan begini, si Ambil, ya, panitia zakat ini seorang guru ngaji, dia juga sebagai kaum. Jadi zakat orang-orang itu dia juga menerima di masjid sebagai amil, dia juga menerima zakat di rumahnya. Karena masyarakat menilai bahwa guru ngaji itu lebih afdol. Dia sebagai amil, dia juga menerima zakat di rumahnya. Dia tinggal di sebelahnya masjid, bukan masjid di sini. Karena saya keliling, bagaimana hukumnya? Dia terima di rumahnya, dia juga paling dia zakat. Dan banyak orang lebih banyak menerima di rumahnya. Alasannya saya tanya, kenapa bapak jalan di sini bukan ke masjid? Karena menganggap guru ngaji adalah lebih afdol, lebih baik. Terima kasih. Bagaimana? Terus kedua ada lebih banyak pahalanya mana? Orang yang menghutangi orang dengan orang yang bersedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya bacakan langsung hadisnya yang memberikan hutang. Orang yang dia menanggungkan hutang terus. Ketika ada orang yang membayar hutang, kemudian kemudian dia tangguhkan, sudahlah nanti saja lah kamu bayar. Misalnya ini ada orang kita menghutangi, kemudian dia mau bayar, nanti saja kamu bayarnya, kamu masih sedang butuh. Maka setiap hari kita sudah dianggap bersedekah. Itu yang lebih paham dengan sedekah. Ini insya Allah sama-sama besar pahalanya Pak, antara yang bersedekah dengan yang tapi yang hadis ini itu ini susah juga kalau disampaikan hadis itu Pak. Jadi orang yang mengutang nggak mau bayar Pak, susah juga disampaikan hadis ini Pak. Karena kalau dia dengar hadis ini, sudah biar dia bersedekah terus, yang memberikan hutang aja nggak bayar Pak, kan saya kan masih belum mampu dan seterusnya. Nanti takutnya masuk ke matal ghaniyul muntadi, orang yang mampu bayar tapi nggak mau bayar. Nah, kita lihat orang yang nggak mampu bayar, kemudian kita tangguhkanlah dia supaya sampai dia bisa bayar. Kita dihitung bersedekah setiap hari selama dia punya hutang tadi. Maka besaran mana? Insya Allah semuanya sama-sama besar pahalanya, berkenaan dengan yang bersedekah, kemudian juga yang memberikan hutang. Semua amalan kita itu insya Allah pahalanya sama-sama besar insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sampaikan, wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan pernah kita remehkan sedikit pun tentang kebaikan sedekah yang sudah kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang sedikit berkenaan dengan ini, paling banyak yang terjadi, dia juga sebagai amil, dia juga sebagai orang miskin, dia juga sebagai guru ngaji. Akhirnya double dia dapat. Padahal dia dalam satu kampung ini, dia sebagai amil, dia juga orang miskin, dia juga guru ngaji. Akhirnya 3 dia diberikan. Dia sebagai amil, sebagai orang miskin, dan sebagai guru ngaji. Maka para ulama mengatakan haram hukumnya menerima 3-3. Dia harus diposisikan sebagai apa? Kalau misalnya dia sudah amil, dia sudah cukup dia sebagai amil, karena jatahnya dia sebagai amil. Gak boleh digabungkan. Terjadi di masanya Abu Hanifah, wahai Rasulullah, wahai imam, saya ini orang miskin, saya juga sebagai amil, kemudian apakah boleh saya mendapatkan semuanya sebagai amil, sebagai orang miskin, dan juga saya sebagai orang yang membantu menyapu masjid dan seterusnya? Bolehkah saya dapat 3-3-nya? Maka kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, maka cukup hanya 1. Walaupun kita semuanya masuk tergolong, anggaplah misalnya tergolong 8-nya, kita fakir miskin, kemudian punya hutang, mualaf lagi, kita juga ibnu sabil, kita pun juga bisa bilillah, semuanya tergabung. Nggak boleh
semuanya diberikan kepada dia, cukup hanya memilih salah satu saja. Apakah dia bisa bilahnya yang dibantu, apakah dia yang fakirnya yang dibantu, dan seterusnya. Nggak boleh digabungkan. Para ulama mengatakan, termasuk Imam Abu Hanifah mengatakan, dia bukan mengatakan haram, la yajuz katanya, la yajuz anta taqsudu kullah, kamu mengambil semuanya. Ya kalau kita terjemahkan haram juga Pak, nggak boleh itu ya haram, nggak boleh dia mengambil semuanya, bagian dari sebagai orang mustahik. Mudah-mudahan ini Pak yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah besok terakhir kita akan menyampaikan tentang fikih ibadah, tentang pembatal wudu, perbedaan para ulama tentang pembatal wudu. Terima kasih. Mari kita cukupkan pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.